Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kebun Organik Ibu Nani. Seperti janji saya di status di Facebook beberapa hari yang lalu, hari ini saya ingin mempraktekkan bagaimana menggunakan semua nenas yang kita beli kemarin di sebuah supermarket. Saya juga ingin mempraktekkan bagaimana membibitkan ubi madu yang kita beli kemarin. Yuk ikuti saya. Ini ubi madu yang kita beli kemarin, dan ini adalah nenas madu yang kita beli. Sekarang kita mau buka dulu plastiknya. Nanti kemudian kita akan praktekkan bagaimana caranya membibitkan ubi madu yang kita beli kemarin di supermarket. Nah, ini isinya ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi isinya ada 4 untuk satu packing. Nah, sekarang kita akan potong-potong dulu. Nih, kita potong 2 untuk yang tidak terlalu panjang. Kemudian selanjutnya kita potong-potong lagi. Ini untuk yang agak panjang kita potong 3. Ya. Ini nanti akan kita coba bibitkan. Nah, mudah-mudahan nanti berhasil, dan kalau nanti sudah mulai bertunas, kita akan coba pindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan dengan media tanam. Jadi ini kita masukkan di dalam baskom, nanti kemudian ini kita rendam air, tetapi merendamnya tidak boleh sampai penuh, cukup yang penting sudah ada yang bagian dari yang terendam. Sekarang kita akan coba mengupas nenas madu yang kita beli. Ini nenas madu yang kita beli, hanya 1 buah. Nih kulitnya nanti akan kita buat ekoenzim. Kemudian untuk tunasnya ini akan kita tanam kembali di pekarangan kebun pisang. Di sana juga sudah ada beberapa jenis nenas yang semuanya itu kita tanam dari tunas saat kita membeli nenas. Jadi kita kupas dulu, kita bersihkan, dan semua kulitnya nanti ini akan kita kumpulkan. Jadi ini nenasnya, kalau kita baca deskripsinya, ini nenasnya sangat manis. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nanti mungkin akan kita bikin rujak, bikin smoothies, dan kita jus. Ya, sekarang kita bersihkan dulu semua dari kulit, kemudian dari matanya. Ini kita bersihkan, kemudian nanti kita akan sisihkan dulu buahnya yang sudah kita bersihkan. Ya. Nah, ini nenas yang sudah kita kupas nih isinya. Kemudian di sana tunasnya kita simpan dulu, nanti kita akan tanam. Kemudian ini kulitnya yang sudah kita kupas dan potong-potong. Sekarang kita akan buat ekoenzim. Nah, untuk membuat ekoenzim kita akan pindah ke sana. Ini di sini saya sudah siapkan bahan-bahan dan alat untuk membuat ekoenzim. Ini ada timbangan, nanti semua bahan akan kita timbang. Kemudian ini ada kulit labu madu yang kemarin beberapa hari yang lalu kita simpan di freezer supaya tetap segar.
Kemudian ini juga ada kulit pepaya, kemudian ada kulit mangga. Semuanya kita simpan di freezer agar tetap segar. Jadi itu bedanya ekoenzim dengan kalau kita mengompos ya. Kalau kompos adalah sayuran yang busuk, yang sisa dari dapur yang busuk itu kita komposkan. Kalau untuk ekoenzim adalah semua sisa-sisa dapur buah sayur yang masih segar. Dan tentu saja kita tidak boleh gunakan yang sudah dimasak. Nah, untuk perbandingan membuat ekoenzim itu perbandingannya adalah 1, 3, 10. Apanya 1? Ayo ikuti saya. Ini kulit nanasnya ada 350 gram. Kemudian yang ini kulit labu madunya itu ada 200 gram. Jadi sudah ada 550 gram. Ini sisa pepaya kemarin sama buncis itu ada 200 gram. Ini ada 100 gram. Jadi total sayurannya semuanya ada 900 gram. Nah, untuk membuat ekoenzim karena perbandingannya 1, 3, 10. Kalau ini 3 bagian 900 gram berarti kita butuhkan gulanya itu 300 gram. Kemudian air kita butuhkan itu 3 liter. Ya, sekarang kita hitung airnya dulu. Ini airnya kita isi 3 liter. Kemudian ini gulanya sudah saya timbang itu 300 gram. Sekarang kita melarutkan dulu gulanya ke dalam air. Sekarang kita aduk dulu. Semuanya larut. Ini kita pakai wadah yang mulutnya lebar. Kalau minggu yang lalu, ini sudah 1 minggu, ini saya pakai botol air mineral bekas. Ini mulutnya agak kecil. Kalau mulutnya agak kecil itu resikonya setiap hari kita harus buka. Terutama di hari-hari pertama sampai mungkin 10 hari, setiap hari harus kita buka. Karena ini menghasilkan gas di awal-awal. Nah, jangan sampai nanti ada yang ulang tahun. Kalau 1 minggu tidak pernah dibuka itu bisa meledak. Karena ada gas yang dihasilkan. Nah, untuk hari-hari selanjutnya mungkin 2-3 hari lah baru dibuka. Atau kemarin saya di awal-awal saya pakai plastik, kemudian saya ikat karet, kemudian saya lubangi dengan jarum supaya gasnya bisa keluar secara perlahan. Nah, ini sudah siap, sudah kita aduk-aduk air gulanya. Sekarang kita akan masukkan sayurannya. Misalkan sayurannya kita potong-potong ya, yang sisa-sisa sayuran agak besar itu kita potong-potong dulu. Ini sayurannya sih kita sudah masukkan semua, dan kita aduk-aduk dulu. Dan kita tutup. Ini kalau pakai wadah yang mulutnya besar itu tidak harus setiap hari dibuka. Mungkin 2-3 hari kita buka. Kalau kita lihat tuh banyak gasnya di dalam, kita buka sedikit-sedikit baru kita keluarkan gasnya.
Tapi biasanya kalau ada besar itu gasnya tidak mengumpul. Nah, setelah itu kita akan simpan di tempat yang teduh, di tempat yang tidak kena sinar matahari. Nah, ini ekoenzimnya sudah kita buat dan kita akan simpan nanti sampai 3 bulan kemudian bisa kita pakai. Kegunaan ekoenzim sangat bagus. Di samping kita bisa gunakan untuk tanaman, ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk bahan-bahan pembersih di dalam rumah. Ini juga bisa kita campurkan dengan sabun mandi, sabun cuci, atau bahan ngepel. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia di dalam rumah dan membuatnya sangat mudah. Kemudian bahan-bahannya setiap hari bisa kita kumpulkan di rumah dari sisa-sisa sayuran dan buah yang kita konsumsi. Di samping menjadi sesuatu yang bermanfaat, tentu juga mengurangi limbah rumah tangga yang kita buang ke tempat pembuangan sampah. Demikian video saya kali ini tentang bagaimana menggunakan semua buah yang kita beli menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di samping kita konsumsi daging buahnya, kulitnya kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Jangan lupa ditunggu subscribe, like, dan share-nya. Selamat pagi, ayo berkebun. Terima kasih.